Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani Lestari, NIM 2020 A1H049, kelas 2B. Di sini saya akan mereview kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus EKTP mantan anggota DPR, Markus Nari divonis 6 tahun penjara. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan kasus berikut. Dari kasus tersebut, Markus Nari telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Ia menerima uang suap sebanyak $400.000 Amerika Serikat dalam pusaran kasus pengadaan KTP elektronik. Selain itu, ia juga merintangi penyidikan EKTP pemeriksaan terhadap Mariani S. Haryani. Dalam hal perbuatan korupsi, Markus dianggap melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 55 ayat 1 KUHP. Sedangkan dalam hal perbuatan merintangi, Markus dianggap melanggar pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Penindakan kasus tersebut. Mantan anggota DPR Markus Nari telah divonis 6 tahun penjara serta denda 300 juta subsidi 6 bulan kurungan penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 11 September 2019. Selain itu, hakim juga memerintahkan Markus untuk mengembalikan uang sebanyak $400.000 Amerika Serikat sebagai pengganti kerugian negara. Dalam pertimbangan hakim, hukuman yang memberatkan Markus adalah perbuatannya yang tidak mendukung program pemerintah pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun modus atau latar belakang dari tindak korupsi tersebut adalah menurut saya sama seperti korupsi pada umumnya, yaitu untuk mencapai kepuasan dan memperkaya diri sendiri tanpa menghiraukan konsekuensinya. Dalam kasus tersebut tidak dijelaskan atau dipaparkan berapa banyak nominal kerugian negara. Namun hakim memerintahkan Markus untuk mengembalikan uang sebanyak $400.000 Amerika Serikat sebagai pengganti kerugian negara. Untuk mencegah korupsi, menurut saya, meskipun negara telah membentuk komisi independen yaitu KPK yang bertugas khusus memberantas tindak pidana korupsi dan pemberantasan tindak pidana korupsi terus dilakukan, namun kenyataannya korupsi masih saja terus terjadi. Kenapa dan mengapa hal itu terus terjadi? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Tidak ada orang yang mampu mengontrol diri kita selain diri kita sendiri. Oleh karena itu, penting untuk kita menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini agar kita tidak mudah terpedaya oleh keinginan atau kenikmatan sesaat. Selain itu, ketegasan hukum juga diperlukan, karena saya rasa ketegasan hukum dapat mempengaruhi jerat tidaknya seseorang dilihat dari seberapa berat hukuman yang didapat. Semakin berat hukumannya, maka akan semakin baik untuk para pelaku
agar mendapatkan efek jerah. Namun jika sebaliknya, maka para pelaku tidak akan pernah mendapatkan efek jerah dari perbuatannya. Jadi intinya, faktor utama untuk mencegah terjadinya korupsi, menurut saya, kita mulai dari diri kita sendiri. Kita harus mampu mengontrol diri agar tidak terbawa arus dengan cara meningkatkan kesadaran diri dari hal-hal yang kecil. Contohnya, selalu bersikap jujur kepada orang tua. Apabila dikasih kepercayaan atau amanah, kita harus menjaga dengan penuh tanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Indriani Lestari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.